Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya dan jaga kesehatan. Oke teman-teman, seperti biasanya sebelum belajar kita baca doa dulu ya. Oke, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ini ada materi tambahan ya sedikit. Nah, yaitu menghitung sudut yang terbentuk di antara dua jarum jam. Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sudut ya, cara mengukur sudut dan jenis-jenis sudut. Lalu akan busur derajat. Oke, teman-teman, masih ingat sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut apa? Ya, betul, sudut lurus. Oke, kalau sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat disebut sudut apa? Oke, betul, sudut lancip. Lalu, sudut yang besar 90 derajat disebut sudut apa? Oke, betul, sudut siku-siku. Lalu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat disebut sudut. Ya, betul, sudut tumpul. Oke, sekarang kita menghitung sudut yang terbentuk di antara dua jarum jam. Oke, teman-teman tahu kan jam? Oke, ada jarum panjang dan jarum pendek. Oke, sebelumnya di sini Bu Guru kasih note ya. Teman-teman supaya ingat, sudut satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Satu putaran ini ya, maksudnya ya satu putaran penuh. Lalu kalau sudut setengah putaran besarnya berapa? 180 derajat. Kalau dari 12 sampai 6 ini setengah putaran ya. Kalau 12 ketemu lagi 12 maka itu satu putaran. Untuk menentukan besar setiap satu jarak, langkah pertama yaitu teman-teman lihat di sini tadi satu putaran itu bernilai 360 derajat ya, dibagi 12. 12 ini dapat dari mana? 12 ini dapat dari lingkaran penuh ini dalam jam. Oke, 12. Oke, 360 dibagi 12 sama dengan 30. Maka setiap 11 ke 1 30 derajat, lalu 1 menuju 2 30 derajat. Nah, dan seterusnya. Nah, totalnya adalah 360 derajat. Oke, jarum panjang menunjukkan menit. Oke, jarum panjang ini menunjukkan menit ya. 30 derajat ini sama juga dengan 5 menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Oke, di sini jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Oke, ingat ya teman-teman. Setiap satu langkah bernilai 30 derajat. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama adalah di sini adalah menunjukkan jam 2. Oke, jam 2 dini hari ya. Oke, jam 2. Lalu di sini teman-teman lihat jarum panjangnya menunjukkan ke angka berapa? 12. Oke, jarum panjangnya sudah tetap ya, sudah tetap mengarah ke 12. Lalu jarum pendeknya mengarah ke angka 2. Oke, dari angka 12 menuju ke 2 berapa langkah? Kita hitung. 1 2. Oh, 2 langkah. 2 dikali tadi setiap satu langkahnya bernilai 30 derajat. Berarti 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. Lalu contoh yang kedua yaitu menunjukkan jam 9. Oke, jam 9. Jarum panjangnya mengarah ke angka 12, jarum pendeknya mengarah ke angka 9. Oke, jarak dari jarum pendek menuju ke angka 12 ini berapa? Kita hitung. 1 2 3. Oke, berarti
3 dikali tadi 1. Setiap satu langkah bernilai 30 derajat. Sama dengan 3 dikali 30 sama adalah 90 derajat. Oke. Tadi hasil dari yang pertama, contoh soal pertama yaitu 60 derajat. Sudut yang besar 60 derajat sudut apa? Ya, sudut masuk ke sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Oke, lanjut. Yang sudut besar 90 derajat, sudut apa? Sudut siku. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu di sini menunjukkan jam 2.30 atau setengah 3 pagi. Oke, di sini jarum pendeknya menunjukkan ada di angka 2 ya, 2 lebih ya. Lalu jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Buat garis yang menunjukkan ke angka 12. Nah, garisnya di sini putus-putus. Oke, supaya menandakan. Jarum panjangnya yang pertama, kita lihat jarum panjangnya menunjukkan angka 6. Berapa langkah jarum panjang ini sampai ke 12? Berapa langkah menuju ke 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti 6 langkah dikali. Tadi satu langkahnya adalah bernilai 30 derajat. Maka 6 dikali 30 derajat sama juga 180 derajat. Oke, 180 derajat itu menunjukkan sudut lurus. Lihat dari garis 6 dan garis 12. Nah, betul? Sudut lurus. Oke, lanjut ke jarum pendeknya. Kita lihat, kita baca dulu jarum pendeknya adalah 0230. Oke. Lalu di sini 2.30. Tadi contoh sebelumnya kan jam 2 pas. Nah, sekarang ada 30-nya nih. Oke, 2 dikali 30. Lihat di sini jarak dari angka 12 ke angka 2 tadi berapa langkah? 1, 2. Oke, 2. Dikali satu langkahnya bernilai 30 derajat sama dengan 60 derajat. Oke. Lalu 30 per 60 ini didapat dari tadi nih, dari yang 2 dikali 30. 2 langkah dikali 30, 60. Oke, 30 nya ini dapat dari nih jam 2 lebih 30 dikali 30 derajat. Tadi 30 derajat didapat dari setiap langkahnya. Oke, lanjut ke 2. Nah, 30 per 60 kita bisa sederhanakan, sama-sama bisa 2 1 per 2. Nah, dari pecahan campuran dirubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 2 4 ditambah 1 5. Oke, 5 per 2 dikali 30 derajat. Oke, lalu 30 dibagi 2 dapat 15 dan 5-nya turun. 5 dikali 15 sama dengan 75 derajat. Oke, sampai di sini belum selesai. Nah, karena kita mencari besar sudut dari kedua jarum ini, maka kita cari selisihnya. Angka terbesar dikurang dengan angka terkecil. 180 derajat dikurang 75 derajat dapat 105 derajat. Nah, 105 derajat ini termasuk sudut, ya betul, sudut tumpul. Dari hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.